Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya sebab oleh karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, kasih setianya yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Bersyukur buat hari-hari yang Tuhan beri kesempatan untuk kita dapat melewatinya. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa yang sulit sampai masa-masa yang suka duka, masa-masa yang indah pun Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dia selalu beserta dengan kita, Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Saat ini Bapak Ibu mari kita menyembah Dia, memuji akan kebesarannya, kebaikannya, kasih setianya, dan biarlah kita kagum dan tulus untuk menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, kami mengasihimu Tuhan. Ini hati kami Bapa, kau lebih dulu mengasihi kami. Oh,
hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, oh kau lihat isi hatiku. Haleluya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan menikmati pujian kita, amin. Menikmati sembah kita, sehingga Tuhan bersuka cita oleh karena pujian kita. Amin. Oh, terima kasih, kami mau mengungkapkan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengungkapkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini. Oh, Engkau baik, Engkau layak kami sembahnya, Yesus Tuhan. Mari katakan, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Mari sama-sama katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji
hanya bagimu ya Yesus. Segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku Cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, hanya kau pujian kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, nikmati Dia ada bersamamu. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah.
Setia Kau luar biasa. Engkau Bapa kami yang maha dahsyat. Kasih buat anugerah-Mu. Kami memuji. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami memuji. Terima kasih ya Pujian Tuhan. kami, Bapa. Nyatakan firman-Mu buat kami ya Tuhan. Kami memerlukannya. Hati kami Kami merindukannya. Kau yang Di kami dalam nama Yesus. Tuhan. Firman yang hidup itu, air yang hidup itu akan menghidupkan kami semua yang mendengarkan firman hari ini. Haleluya. Diberkati hamba-Mu. Aku percaya Tuhan, kami semua percaya Engkau yang berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah tiba di minggu keempat di bulan November 2021. Hampir 11 bulan kita sudah lalui tahun 2021 ini. Dan di minggu terakhir di bulan November ini kita sudah memasuki di dalam kalender gereja Protestan dan Katolik disebut dengan Minggu Adventus yang pertama. Jadi Natal sebentar lagi. Jadi sebelum Natal, gereja Protestan dan Katolik merayakan 4 Minggu Adventus sebelum Natal tiba. Dan biasanya di Minggu Adventus yang pertama ini Bapak Ibu Saudara ada lilin warna ungu satu yang menyala. Yaitu melambangkan pengharapan, hope akan kelahiran Sang Mesias. Ada harapan yang baru, ada harapan yang diberikan di tengah-tengah kondisi yang kurang baik, di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, di tengah-tengah penderitaan dan tekanan. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang akan kita rayakan kelahirannya di bulan Desember nanti. Ada kelepasan, ada kemenangan, dan ada berkat yang besar atas kita. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau saat ini berada, kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa baca keseluruhan di ibadah ini, di ibadah online kita hari ini. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kelima saja. Cuma 2 ayat ya, nanti Bapak Ibu Saudara lengkapi di rumah. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ayat ini muncul dari seorang nabi bernama Yesaya tentang harapan datangnya Mesias. Mengapa? Karena di ayat sebelumnya atau di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-8 dituliskan penyerbuan Asyur ke Yehuda. Jadi Yehuda mengalami serangan, Yehuda mengalami tekanan dari Asyur yang tentunya membuat penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan ini ada seorang nabi yang bernubuat, ada satu harapan yang diberikan. Bahwa pasti bangsa yang di dalam kegelapan dan di dalam kekelaman akan melihat terang yang besar dan bersinar. Nah kalau kita tarik korelasikan ayat ini dengan keadaan kita yang hidup di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara.
Hari-hari ini kita mengalami tekanan penderitaan. Mengapa? Karena kita diserang bukan oleh Asyur, tetapi kita diserang oleh sebuah virus yang bernama virus COVID-19. Virus COVID-19 yang menyerang bangsa ini, yang menyerang negeri ini dan dunia ini, membuat orang hidup di dalam kegelapan dan kekelaman yang begitu pekat. Slide yang kedua, kegelapan dan kekelaman. Kegelapan di dalam bahasa Ibrani ditulis dalam kata hosek. Hosek di sini artinya adalah penderitaan, kesedihan, ketidaktahuan, dan kejahatan dan lain sebagainya. Jadi di akhir zaman ini, di tengah-tengah virus pandemi COVID-19 ini, ada penderitaan, ada kesedihan, ketidaktahuan, dan kejahatan yang kita alami dan terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ini tidak enak. Selama dan sepanjang 2021, mungkin kita mengalami penderitaan yang amat berat, kesedihan karena orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita tidak tahu harus berbuat apa di 2022 nanti, di tahun yang baru nanti. Kita dijahati, kita melihat kejahatan terjadi di mana-mana. Hari ini ketika engkau mengalami salah satu dari yang tadi saya sebutkan, ada kabar baik bagi kita. Ada satu pengharapan bahwa seorang anak akan lahir untuk kita. Ada Mesias yang akan menolong kita, yang akan lahir untuk membawa kita ke dalam berkat dan juga keadaan yang lebih baik lagi. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya senang dengan minggu-minggu Advent ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ketika menyambut Natal, kita siap dan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Sama seperti ketika seorang pejabat negara mau datang ke rumah kita, misalkan wali kota atau bupati atau gubernur, kita akan bersihkan rumah, ngecat rumah, potong rumput dan lain sebagainya. Supaya ketika kepala daerah datang ke rumah kita, pejabat datang ke rumah kita senang, kita bahagia, kita dipuji, oh ini tuan rumah yang baik. Demikian juga ketika Mesias akan datang, Yesus akan lahir beberapa minggu ke depan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, khususnya harapan kita. Supaya apa yang kita harapkan bisa mengalami mukjizat dan terobosan. Apa yang kita harapkan bisa kita terima dan memberkati kehidupan kita. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pribadi Yesus ada 4 berkat yang besar, Bapak Ibu Saudara. Bukan berkat yang kecil, yang sanggup mengubah keadaanmu, yang sanggup merubah air matamu menjadi tari-tarian. Apa saja? Perhatikan di ayat yang kelima, di slide selanjutnya. Ada 4 berkat yang ada di dalam Yesus, Sang Bayi Natal itu. Yang pertama dikatakan apa? Dan namanya akan disebut orang, 1, penasehat ajaib. Dia konselor yang ajaib. Apa pergumulanmu sehingga engkau tidak tahu harus melangkah kemana? Memilih apa? Ke kiri, apa ke kanan? Kita enggak tahu, Bapak Ibu Saudara, karena kelam. Kita tidak tahu harus berjalan berapa langkah ke depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Ada tawaran bisnis, kita enggak tahu diambil apa enggak. Jangan-jangan penipuan. Kami kemarin mengalami penipuan. Bisnis bodong. Ya, untungnya sedikit. Tidak terlalu besar. Ditawari seorang teman yang kami anggap sudah sebagai keluarga sendiri. Ternyata bleset. Kita tidak tahu harus mengambil sikap seperti apa. Tetapi kabar baiknya hari ini di tengah-tengah ketidaktahuan kita, ketidakjelasan kita,
Yesus adalah penasehat yang ajaib. Tanya kepada Bapa, tanya kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang orang bisa menipu, orang bisa serigala berbulu domba. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ada Yesus yang menjadi penasehat ajaib bagi kita. Dia memberikan nasihat yang terbaik. Orang bilang ceraikan saja, orang bilang putusin aja. Tanya dulu Tuhan Yesus, apa yang harus kita perbuat. Karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini berkat di dalam Tuhan Yesus. Berkat di dalam bayi Natal yang akan kita rayakan nanti. Mesias, yaitu penasehat yang ajaib. Sehingga semua ketidaktahuan kita, ketidakjelasan kita akan tertolong karena Yesus punya nasihat dan jalan keluar yang luar biasa. Yang ajaib, bukan yang biasa. Yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Yesus tahu karena dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu berkat yang pertama. Jadi datang kepada Tuhan Yesus. Diskusi dengan dia. Bertanya jawab dengan dia. Seperti saya sampaikan di akhir bulan lalu, mengubah kesepian menjadi keintiman seperti Daud. Intim dengan Bapa. Apa yang harus saya buat di 2022 nanti? Resolusi apa yang harus saya buat? Tinggal 1 bulan lagi, kurang lebih 2021 akan kita tinggalkan masuk ke tahun yang baru. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya perbuat? Tanya kepada dia, sang penasehat yang ajaib. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kata ajaib di sini menandakan bahwa dia sanggup memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Itu berkat yang pertama di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, berkat apa di dalam Sang Mesias yang akan kita rayakan kelahirannya bulan depan, di bulan Desember. Yang kedua dituliskan oleh Yesaya, Allah yang perkasa. Dia Allah yang dahsyat. Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Yesus sudah buktikan dia sanggup merubah air menjadi anggur. Yesus sudah buktikan dia sanggup menghentikan badai yang bergelora. Dan Yesus sudah buktikan yang mati bisa bangkit kembali. Yesus sudah buktikan 2000 tahun yang lalu bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Apa masalahmu? Apa masalahku? Apa persoalan yang kau hadapi? Apa badai yang sedang terjadi atas hidupmu? Serahkan kepada Yesus. Dia Allah yang perkasa. Manusia terbatas menolong kita. Manusia mungkin tidak sanggup meredakan badai. Tetapi Yesus sanggup. 2000 tahun yang lalu sekali lagi dia sudah buktikan keperkasaannya. Dan Ibrani 13 ayat ke-8 berkata, kuasa yang sama itu tetap terjadi kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya kalau dia sanggup meredakan badai 2000 tahun yang lalu, hari ini juga badai di dalam hidupmu, di dalam hidupku pasti akan reda karena dia adalah Allah yang perkasa. Dia tidak pernah berubah. Kuasa dan kasihnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Serahkan sama Tuhan Yesus. Serahkan kepada Yesus. Kalau hari ini engkau mengalami persoalan yang begitu berat, hutang yang begitu banyak, badai yang begitu tidak terkendali, ruwet, hidupmu muter-muter kayak lingkaran setan. Harapkan di Natal nanti ada breakthrough, terobosan dari Tuhan. Karena dia Allah yang perkasa. Bangkitkan harapanmu yang sudah mati. Mungkin berbulan-bulan tidak ada jawaban. Mungkin sudah berminggu-minggu tidak ada pertolongan. Di akhir bulan ini saya berkata, harapkan yang terbaik di Natal nanti. Karena Yesus adalah Allah yang perkasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Akan terjadi terobosan. Air akan berubah menjadi anggur.
yang biasa-biasa akan menjadi hal-hal yang luar biasa. Itu pasti terjadi. Dan Yesus sudah buktikan sekali lagi. Yesus sudah tunjukkan kemahakuasaannya, keperkasaannya. Jadi tidak ada masalah di dalam hidup kita, tidak ada badai di dalam hidup kita, tidak ada persoalan di dalam hidup kita yang Yesus tidak sanggup selesaikan. Dia akan angkat penderitaanmu dan digantikan dengan sukacita dan berkat yang besar. Dia akan hapus setiap air matamu. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa. Ini berkat yang kedua. Berkat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesaya tuliskan, selain penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa dikatakan apa? Bapa yang kekal. Dia Bapa yang kekal, dia Bapa yang tidak pernah berubah. Jadi kalau hari ini kita jatuh ke dalam dosa, kita jatuh ke dalam satu kesalahan, apakah kita diampuni oleh Tuhan? Jawabannya ya. Yesus mengampunimu karena di Kalvari dia sudah berkata, udah selesai, sudah finish. Dosa kemarin, dosa hari ini sudah Tuhan selesaikan. Bahkan dosa besok Tuhan juga sudah tebus. Dia Bapa yang kekal. Dia tidak pernah berubah. Karena Allah Bapa adalah kasih. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Ada sebuah tulisan yang pernah saya baca, kita bisa lari jauh daripada Tuhan, tetapi kita tidak pernah di luar jangkauannya. Ada selalu kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Di dalam Injil ada kisah tentang anak yang hilang, anak yang bungsu lari membawa warisannya, setelah habis dia datang kepada bapaknya kembali. Apa yang terjadi? Bapaknya sambut, bukan hanya disambut, dipakaikan jubah, cincin dan dipestakan. Ini kasih Bapa yang kekal. Bapa yang gak pernah berubah. Jadi di hari Natal nanti harapanmu akan pertobatan, akan pemulihan pasti terjadi. Dia akan ubah semuanya menjadi baru. Putih seperti salju. Dan semua menjadi baru memasuki tahun yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa berkat yang keempat Bapak Ibu Saudara dari Yesaya? Adalah Raja Damai, Shalom. Di dalam Yesus ada Shalom. Ini akan mengangkat semua kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, dan semua sakit hatimu digantikan dengan damai sejahtera. Ada rumah tangga yang kekurangan damai sejahtera, undang Yesus hadir di dalam rumah tanggamu. Dia akan gantikan semua pertengkaran dengan damai sejahtera. Ada perusahaan yang chaos, banyak masalah, banyak persoalan, banyak perseteruan, undang Yesus di dalam perusahaanmu. Karena di dalam nama Yesus ada damai yang akan menyatukan semua di dalam kasih. Ini 4 berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini berkat-berkat Tuhan di dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Dan ketika pribadi ini datang ke dalam hidup kita, ketika pribadi ini datang ke dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, maka akan terjadi yang namanya perubahan. Akan terjadi yang namanya pergantian dari kesedihan menjadi sukacita, yang kekurangan menjadi berkelimpahan, yang jahat menjadi baik, yang mengalami ketidaktahuan menjadi paham dan mengerti. Terjadi perubahan karena Yesus adalah Bapa yang luar biasa. Yesus adalah Mesias yang dahsyat dan ajaib. Namanya disebut orang apa? Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Harapkan yang terbaik di bulan Desember nanti. Di dalam kita memperingati Natal. Harapanmu kobarkan kembali. Harapanmu akan membuat jiwamu tenang. Harapanmu akan membuat engkau
tidak hidup di dalam kegelisahan. Slide terakhir dari renungan firman Tuhan hari ini, saya kutip satu ayat dari Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Kalimat yang pertama dikatakan demikian, pengharapan yang kita miliki itu seperti sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu seperti sauh atau jangkar bagi jiwa kita. Kita tidak lagi bimbang, kita tidak lagi goncang, kita tidak lagi khawatir. Karena ketika Yesus datang di dalam hidupmu, Dia akan membawa perubahan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Seorang kakak rohani saya menuliskan demikian. Seumpama jangkar bagi kapal yang mengukuhkan kapal saat tiba di sangkarnya, demikianlah janji pengharapan dari Tuhan tidak pernah ingkar dan mengukuhkan keyakinan iman kita di masa yang sukar. Dan dia mendefinisikan atau membuat satu kalimat dari jangkar, satu singkatan dari satu kalimat, janji tanpa ingkar. Jadi jangkar, janji tanpa ingkar. Dan janji Tuhan ini Bapak Ibu Saudara akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Pengharapanmu di dalam Mesias, di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak akan mengecewakan. Engkau akan melihat terobosan, engkau akan melihat berkat keajaiban. Mukjizat terjadi asalkan engkau tetap percaya di dalam pengharapanmu bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percaya Bapak Ibu Saudara. Siapkan harapan. Jangan masuk Natal di bulan Desember nanti dengan kebimbangan. Mungkinkah? Bisakah? Dan lain sebagainya. Pasti digenapi. Pasti ditolong. Pasti diubahkan. Pasti disembuhkan. Pasti dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Kau sakit hari ini. Miliki pengharapan. Tuhan pasti sembuhkan. Engkau yang bermasalah, miliki pengharapan. Tuhan pasti akan pulihkan. Kau yang hari-hari mengalami kekurangan, percaya pasti akan diberkati. Amin. Pasti. Pengharapanmu pasti. Masuk ke bulan yang baru dengan pengharapan yang pasti. Engkau akan melihat mukjizat, sukacita, keajaiban di Natal yang indah. Natal di pandemi 2021 ini adalah Natal yang istimewa. Selalu saya katakan, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan persembahkan bagi kita. Tuhan akan karyakan kepada kita. Ketika kita berharap dengan pasti bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sambut Natal, masuki bulan yang baru dengan satu pengharapan yang pasti. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi keraguan, kebimbangan di dalam kita. Karena Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai bagi kita. Amin. Percaya? Tuhan sanggup? Ya, pasti akan terjadi. Yuk sama-sama dengan saya katakan, pasti akan terjadi. Pasti, pasti terjadi. Jangan ragu dan jangan bimbang, pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ebenezer, Tuhan tolong sertai kami sampai hari ini. Di penghujung bulan November ini, di minggu Adventus yang pertama ini, memasuki bulan yang baru, di Natal yang indah. Kami diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Bahwa pengharapan kami di dalam Engkau
tidak sia-sia. Di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang kami alami hari-hari ini, ada satu janji pengharapan melalui Nabi Yesaya kepada kami, bahwa Mesias Yesus Kristus Tuhan akan mengubah kami, akan memberikan yang terbaik bagi kami, akan memulihkan kehidupan kami. Karena Yesus kami adalah Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal dan Raja damai. Kami buang semua keraguan-raguan kami buang semua kebimbangan kami mau menambatkan jangkar pengharapan kami di tengah-tengah lautan kehidupan ini dengan satu keyakinan yang pasti, di dalam Natal nanti Tuhan, di dalam kelahiran-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami akan mengalami mukjizat dan keajaiban, sukacita ilahi daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di minggu keempat ini Tuhan, hamba juga berdoa buat semua Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun di bulan November. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati nama demi nama. Tambah usia, tambah berkat, dipakai Tuhan lebih dahsyat dan lebih ajaib lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di bulan November ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan pakai rumah tangga mereka menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menerima kasih yang besar daripada-Mu. Kami membuka hati kami mengangkat tangan kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat kasih karunia daripada Bapa, kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu, pekerjaan-Mu, rumah tangga-Mu, pendidikan-Mu dan masa depan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.